kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang akidah Islam. Ya. Pengertian akidah Islam. Menurut lughah atau etimologis, bahwa kata akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd, aqd, ya, yang artinya adalah ikatan atau simpul atau perjanjian atau kokoh, ya. Jadi al-aqd itu artinya adalah ikatan, simpul, perjanjian yang kokoh. Ini dijelaskan di dalam Al-Munawwir halaman 1023. Supaya tidak berisik, itunya mic-nya dimatiin saja. Itu jagoan, siapa Zulkifli jagoan, yang lain-lainnya juga dimatikan supaya tidak berisik, ya. Supaya tidak berisik, tolong mic-nya dimatikan. Nah, di sini dijelaskan bahwa akidah itu adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Itu pengertian akidah menurut lughah, menurut etimologis atau menurut bahasa, ya. Kemudian secara terminologis, bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma. Kita kenal dengan istilah aksioma. Kebenaran yang dapat diterima oleh umum, ya, oleh manusia, secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Jadi memang akidah itu sudah ada di fitrah manusia, fitrah untuk berakidah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, ya. Jadi akidah itu, kebenaran yang diyakini itu terpatri di dalam hati, serta diyakini kesokehannya. Sokeh itu artinya benar, ya. Dan kebenarannya secara pasti, ya. Kebenarannya secara pasti. Dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, ya, keyakinan yang kuat yang tertanam di dalam hati, maka keyakinan itu adalah sesuatu yang pasti kita yakini dalam hati kita dan menolak, ya, sesuatu yang bertentangan dengan yang kita yakini tersebut. Kemudian beberapa pendapat diantaranya di situ ada yang berpendapat bahwa akidah adalah hukum, aksioma yang tidak menerima adanya keraguan bagi yang meyakininya. Jadi yakin, ya, benar-benar yakin, tidak ada keraguan. Dan akidah itu menerima pendapat akal dan logika. Jadi akidah ini tidak semata-mata kita yakin, tapi kebenarannya itu bisa dibuktikan dengan akal, dengan logika. Sementara yang dimaksud akidah dalam agama adalah apa yang dimaksud dengan keyakinan selain perbuatan, seperti keyakinan terhadap wujudnya Allah, kemudian keyakinan tentang diutusnya Rasul, kemudian akidah sebagaimana biasa terdiri dari beberapa rukun. Jadi ada rukun-rukunnya yang disebut dengan rukun iman, ya. Jadi ada rukun yang mendasari agama itu, ya. Jika hilang salah satu rukun itu, maka rusaklah iman atau akidah itu. Jadi yang dimaksud dengan kata akidah adalah usuluddin. Usuluddin itu artinya bab agama yang pokok, ya, yang pokok, yang fundamental, yang dasar, ya. Dan rukun-rukunnya di dalam Islam. Nih. Kemudian ada lagi pendapat tentang akidah, yaitu keyakinan kuat yang menghilangkan penyimpangan dan mengarahkan pada perbuatan baik. Yang keduanya disandarkan pada jiwa baik berupa perkataan maupun gerakan.
Ini. Nah, kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi bahwasanya akidah Islam itu adalah merupakan kebenaran yang diterima secara umum, ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan akal. Ya, jadi bisa diterima oleh akal. Dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian diyakini dalam hati, tidak menerima keraguan bagi yang meyakininya, berdampak pada perbuatan. Jadi kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat, maka di dalam perbuatan kita, di dalam tingkah laku kita akan mencerminkan, ya, akan mengaplikasikan dari akidah tersebut. Ya. Jadi penerapan dari akidah itu. Dampak dari akidah itu adalah perbuatan. Nah, fungsi akidah. Fungsi akidah itu sebagai dasar atau pondasi untuk mendirikan bangunan. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan rumah, maka akidah itu adalah dasarnya, ya, pondasinya. Ya, kalau Islam, jadi pondasinya itu adalah akidah Islam. Ya. Seseorang akan dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik bila akidahnya kokoh. Ya. Jadi seseorang itu bisa melaksanakan ajaran agamanya kalau akidahnya kuat. Kalau akidahnya nggak kuat, ya mungkin di dalam melaksanakan ajaran agama enaknya saja, gitu ya. Misalnya mudah meninggalkan sholat, mudah meninggalkan puasa, ya, tidak mau zakat. Nah itu karena akidahnya tidak kokoh, keyakinannya kurang kuat. Tapi kalau akidahnya kuat, akidahnya kokoh, maka dia akan melaksanakan ajaran-ajarannya ya dengan sempurna, dengan baik, ya. Sholatnya rajin, ya, tidak pernah bolong, ya. Kemudian baca Al-Qur'annya rajin, ngajinya rajin, kemudian puasanya tidak pernah bolong, ya. Kemudian zakat fitrah juga bayar, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya yang didasarkan pada akidah tersebut. Semakin kokoh akidah seseorang, semakin mungkin dia akan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Nah ini, jadi kalau akidah seseorang itu kuat, kokoh, ya, maka di dalam amalannya pun dia juga akan mengamalkan dengan baik, ya, tidak tidak semaunya sendiri, ya. Jadi melaksanakan sholat dengan baik, ya, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Ya. Tapi demikian juga sebaliknya, artinya kalau akidahnya tidak kokoh, ya tadi, ya, sholat ditinggalkan, itu menunjukkan bahwa akidahnya tidak kokoh namanya. Ya. Puasa ditinggalkan, ya. Infak, sedekah ditinggalkan, ya. Itu namanya akidahnya tidak kokoh. Peran akidah itu adalah menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi memang sebenarnya semua manusia itu pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya itu sudah mempunyai akidah, ya, mempunyai dasar bahwasanya dia itu, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Jadi kalau kita mempunyai akidah yang kuat, ya, maka jiwa kita akan tentram, tenang, ya, tidak mudah terombang-ambingkan oleh suasana, ya. Ini. Jadi kalau seseorang tersebut mempunyai keyakinan yang kuat, ya, maka tidak mudah, ya, diomongin orang, ya. Jadi misalnya, ngapain kamu sholat? Nah, kalau ada orang yang ngomong seperti itu karena kita akidahnya sudah kuat, ya tetap kita melaksanakan sholat karena sholat itu adalah merupakan kewajiban. Ya. Tidak mudah-mudah meninggalkan sholat. Gitu. Jadi kalaupun ada yang ngomongin, ada yang, ya, menggunjing dan lain sebagainya, karena kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat, kita tidak akan goyah. Ya. Jadi gunjingan orang-orang tersebut. Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kuat. Kemudian memberikan pedoman hidup yang pasti. Nah, ini. Jadi akidah itu memberikan pedoman hidup yang pasti. Ya, tidak sembarangan. Ya. Jadi kalau kita sudah mempunyai akidah Islam yang kuat, yang kokoh, ya, maka kita mempunyai pedoman
yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tingkatan akidah atau keyakinan itu ada yang disebut dengan ainul yakin, ya, yakni keyakinan yang muncul karena kasat mata. Jadi kita yakin bahwa sesuatu itu ada karena kita melihatnya. Misalnya kita melihat adanya bulan. Nah, kita yakin bulan itu ada. Kenapa? Karena kita melihat bulan. Matahari. Kita yakin matahari itu ada karena kita melihat matahari. Ada mobil, ya. Karena kita melihat, kita yakin bahwa mobil itu ada. Ini. Kemudian yang kedua adalah hakul yakin, keyakinan yang muncul karena pembuktian. Hakul yakin, hak, ya, kebenaran yang hakiki, ya, keyakinan yang muncul karena pembuktian. Misalnya tentang adanya Allah. Tentang adanya Allah walaupun kita tidak melihat, ya, tidak melihat Allah, tapi bisa dibuktikan bahwa dengan adanya langit, bumi, matahari, jagat raya ini membuktikan bahwa pasti adanya sang pencipta. Itu sudah secara akal, secara naluri, ya, hati kita, akal kita akan menerimanya bahwa adanya sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Ini adalah keyakinan yang muncul karena pembuktian, ya, ada buktinya. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya ini? Ada binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, makhluk-makhluk yang lainnya, ada manusia, ya. Siapa yang menciptakan? Ya, kita akan bisa mengetahui ini dengan adanya wahyu, ya. Ini dengan adanya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi dengan diutusnya para nabi sehingga nabi itu menyampaikan kepada umat manusia bahwa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dengan wahyu. Jadi akal kita tidak bisa menjangkau tanpa adanya petunjuk dari wahyu. Ya, tanpa adanya petunjuk dari Al-Quran. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, yang disampaikan oleh para nabi. Jadi sumber akidah Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu Allah yang sudah pasti kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Kemudian As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi untuk membimbing akidah kita itu selain dibimbing oleh Al-Quran juga dibimbing oleh As-Sunnah, hadis Nabi, ya. Jadi Allah mengutus Rasul. Jadi kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah karena Allah telah mengutus Rasul. Rasul itulah yang menjelaskan kepada umat manusia. Jadi sumber akidah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak dijelaskan di dalam As-Sunnah, ya, mengenai keyakinan, mengenai kepercayaan, kita tidak boleh mengimaninya, tidak boleh meyakininya. Kalau keyakinan itu tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ada cerita Nyi Loro Kidul, ya, Nyi Blorong dan lain sebagainya. Nah, seperti itu hanya dongeng saja itu. Ya, itu hanya dongeng saja. Tidak ada itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang demikian ini tidak boleh diyakini. Ya, itu hanya cerita saja. Ya, itu hanya dongeng saja, hanya cerita saja. Tidak boleh diyakini. Kalau kita meyakini kebenarannya, maka itu termasuk, ya, musyrik, ya. Jadi yang boleh kita imani, boleh kita yakini adalah apa-apa yang diceritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
dalam hadis Nabi. Bagaimana siksa kubur, bagaimana nanti di surga, bagaimana nanti di neraka, itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam As-Sunnah, Al-Hadis. Tapi kalau cerita-cerita itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Al-Hadis, maka tidak boleh diyakininya. Ya. Tentang cerita nanti di akhirat seperti ini, seperti itu, di kubur seperti ini, seperti itu. Ya. Kalau tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak ada dijelaskan di dalam As-Sunnah atau hadis, maka tidak boleh diyakini. Ya. Kalau tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Makanya kalau kita mendapatkan misalnya cerita tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya, harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Benar nggak ini menurut Al-Quran seperti ini? Benar nggak menurut Al-Hadis seperti ini? Nah, itu. Ya. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan, ya, ternyata ya bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai. Itu namanya musyrik. Ya. Musyrik. Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayo siapa yang membaca? Yang mau baca Dona, coba Dona dibuka Al-Qur'annya 185. Ayo yang lain juga siapkan Al-Qur'annya. Yang sudah siap siapa? Itu mic-nya dinyalain, kemudian baca. Al-Baqarah itu suratnya surat kedua, ayatnya 185. Ayo. Yang lain juga boleh, siapa selain Dona? Haza juga boleh, Haza. Ayo siapa yang udah siap? Ayat keberapa, Pak? Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi. Ayo. Dari tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. 185. Syahrul Ramadan alladzi. Dari tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo Dona. Rika Yuliansyah kelas berapa? Oh, S3 kelas 1 ya. Kemarin udah baca Rika ya. Ayo Dona. Ketemu Don? Bentar. Bentar. Udah pegang Al-Quran belum? Udah, Pak. Ayo. Ayat 185. Atau yang lain yang duluan boleh? Siapa dulu? Neni Nuraini siap?
Ketemu, Don? Zulfikri jagoan, ayo Zulfikri jagoan. Ya, Neni siap, ayo. Ya, Nen. Ayo, siap. Ayo, Neni baca Al-Qur'annya, Arabnya, nanti Dona artinya, ayo. Ayo, Nen. Udah buka belum, Neni? Buka Al-Qur'an belum? Ayo dibaca. Ayo, yang lain nunggu tuh. Dona nggak apa-apa, yuk Dona. Dona atau Neni, ayo. Dona udah ketemu kan? Ini aja Pak. Udah ketemu, Dona? Neni siap, Neni? Nen. Pak. Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi Qur'an Furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayatin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iya. Sadaqallahu Ayo Don, dibaca artinya Don. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang dan penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan pada puasa maka wajib melakukannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kesusahan bagi dan tidak menghendaki kesusahan bagi. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengenalkan Allah atas kebenarannya yang diberikan kepada. Iya. Jadi di ayat 185 Quran surat Al-Baqarah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya pertama bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi di dalam Al-Quran itu
sudah diberikan penjelasan-penjelasan ya oleh Allah. Al-Quran itu merupakan petunjuk, kemudian juga Allah memberikan penjelasan-penjelasan di sana. Kemudian kalau kita berada kemudian di situ juga dijelaskan bahwa sebagai pembeda antara yang hak, yang benar dan yang batil, yang salah. Jadi Al-Quran ini merupakan apa? Al-Furqan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka untuk mengetahui mana yang benar, untuk mengetahui mana yang salah, itu dasarnya adalah harus Al-Quran. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh ini benar, oh ini salah, tapi dasarnya bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah, ya, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Jadi pertama tadi bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, ya. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian di dalam petunjuk itu ada penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, ya. Dan juga Al-Quran itu adalah merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini di dalam bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau kita berada pada bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Tetapi kalau kita sakit atau dalam perjalanan, ya, maka kita boleh tidak berpuasa. Itu namanya rukhsah, ya, keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti, ya, sebanyak hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan, ya, di hari-hari yang lain, ya, di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Nah, jadi ajaran Islam itu tidak sulit, ya, tidak sulit. Jadi kalau memang kita puasa dalam keadaan sakit, ada rukhsah, ada keringanan, tapi nanti diganti pada hari yang lain. Atau kita sedang bepergian, nanti diganti di hari yang lain. Jadi Allah menghendaki kemudahan, ya, tidak menghendaki kesukaran. Jadi agama Islam itu sebetulnya mudah, ya, tidak sulit. Ya, kadang kita saja yang menganggap sulit. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Ya, jadi bulan Ramadan itu 30 hari atau 29 hari. Jadi bulan Qamariyah itu adalah 29,5 hari. Jadi kalau tidak 30 ya 29. Jadi kalau misalnya akhir Sya'ban itu ya itu 29 ya. Misalnya kita belum melihat hilal, belum melihat tanggal 1, maka digenapkan 30 baru kita masuk tanggal 1. Demikian juga pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan nanti tanggal 29 kita melihat hilal untuk 1 Syawal, ya. Kalau misalnya belum terlihat maka digenapkan 30 hari, ya. Jadi pada malam ke-30 itu kita apakah sudah melihat hilal atau belum. Kalau malam 30 sudah melihat hilal berarti hanya 29 hari. Tapi kalau malam 30 itu belum sudah melihat hilal 29 hari, kalau belum berarti besok pagi masih berpuasa lagi, berarti 30 hari genapkan, ya. Digenapkan 30 hari kalau belum melihat hilal pada malam tanggal 30. Ya. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya. Ya. Jadi kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jangan sampai kita melalaikan petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Jadi hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, sudah memberikan hidayah kepada kita, ya, maka kita mengikuti hidayah Allah tersebut agar kamu bersyukur, ya. Lalakum taskurun. Jadi agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, pada pembahasan akidah ini penekanannya, titik tekannya adalah bahwa Al-Qur'an ini
sebagai petunjuk ya bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, ini. Jadi petunjuk untuk mengetahui akidah yang benar itu adalah Al-Qur'an, bukan yang lainnya. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, ini penekanannya di sini untuk pembahasan akidah. Nah, kemudian dari hadis Nabi, ya. Dari hadis Nabi, ini hadisnya panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami, yakni para sahabat, ya, Umar bin Khattab dan para sahabat, duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, tapi tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya," ya, sini kata Rasulullah bahwa Islam itu pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian mengimani Rasulullah, ya. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jika mampu, ya, jika mampu. Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ya, jadi sahabat itu pada heran, ia bertanya, tapi dia pula yang membenarkannya. Jadi para sahabat heran, dia yang pertama, tapi dia juga yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Ya, ini adalah rukun iman, ya. Jadi beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ya. Jadi ada 6 rukun iman. Ya. Jadi di sini orang yang datang tadi yang berbaju putih tadi bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seseorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papa artinya, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Kemudian Nabi bersabda,
dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, jadi tadi pertama yang berbaju putih tadi menanyakan kepada Rasul tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim nomor 8. Nah, penekanannya di sini bahwasanya dalam pembahasan akidah Islam, nah ini di sini ada rukun iman, ya, rukun iman, ya. Jadi rukun iman itu pertama adalah percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab Allah, keempat percaya kepada Rasul, kelima percaya kepada hari akhir, dan keenam adalah percaya kepada takdir atau qada dan qadar. Nah ini, ya. Baik, sebentar lagi sudah waktunya sholat duhur ya. Jadi untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada waktu nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Karena kalau kita lanjut ini masih panjang nih ya, masih banyak. Masih panjang. Kita akhiri aja karena sudah waktunya sebentar lagi duhur. Kita akhiri, atau ada yang mau bertanya? Barangkali 1 atau 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada, baiklah. Jadi disinilah pentingnya iman ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa. An-Nisa itu ayat surat keempat ya, ayatnya 136. Di situ dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat yang sejauh-jauhnya ya. Jadi ini pentingnya keimanan, bahwa kita harus mengimani rukun iman yang 6 tadi ya. Kemudian kalau kita tidak mengimaninya, maka kita akan tersesat yang sejauh-jauhnya. Barangkali sampai di sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.